Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Fenji atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait dengan masalah pelarangan riba dan fractional reserve banking. Penelitian ini dilatar belakangi oleh dinamika perkembangan pengaplikasian ekonomi Islam yang didominasi oleh sektor keuangan dan perbankan. Nah, saat ini di Indonesia terdapat 12 bank umum syariah per Agustus 2021, kemudian ada 20 UUS, unit usaha syariah dari bank umum konvensional, dan kemudian 165 BPR syariah, bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, total aktiva industri perbankan itu sekitar 634,82 triliun, sekitar 6,56% dari total aset perbankan keseluruhan. Jumlah kantor layanan kira-kira sekitar 3.053 kantor. Nah, saat ini konsep yang digunakan dalam mengimplementasikan intermediasi keuangan berbasis bank pada korporat itu adalah fractional reserve banking. Nah, kemudian sebagian besar kontrak-kontrak yang terjadi di bank konvensional berdasarkan konsep FRB ini saat ini terkonfirmasi merupakan transaksi ribawi yang dilarang keras dalam syariah Islam. Nah, progres pengembangan perbankan syariah saat ini oleh sebagian pihak yaitu masih diragukan keislamiannya karena masih mudah teridentifikasi kemiripan dengan praktik bisnis konvensional. Padahal sistem perbankan FRB ini juga gitu ya, sering terasosiasi, sering diungkap oleh penelitian itu terasosiasi dengan instabilitas dan krisis. Ya, kemudian salah satu inti dari instabilitas dan krisis itu adalah transaksi utang piutang uang, ya, yang merupakan vehikel utama dari transaksi utang. Nah, di dalam Islam segala sesuatu yang pada asalnya boleh, hukum asalnya adalah boleh pada dasarnya, sehingga hingga ada dalil-dalil tegas dari pembuat syariat itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan keharaman. Nah, hal-hal yang terlarang di dalam Islam diyakini umat Islam sebagai hal-hal yang buruk dan merusak, terlepas dari apakah keburukan atau kerusakan tersebut telah termanifestasi atau belum. Ini anchor cara berpikir yang ada di dalam Islam. Islam adalah sistem terintegrasi yang tidak bisa diterima sebagian atau ditolak sebagian. Penerapan suatu subsistem Islam akan menemui kendala jika subsistem lainnya tidak diimplementasikan. Walaupun demikian, Islam tetap mengenal proses pentahapan dalam implementasi. Nah, permasalahan yang kita akan coba angkat itu adalah logika berpikir perbankan konvensional yang masih mudah diidentifikasi dalam aktivitas perbankan syariah yang ada sekarang, bahkan sampai ke tingkat legal formal. Sementara sistem perbankan konvensional terasosiasi dengan stabilitas dan inherent dan prone to crisis. Kemudian juga belum terlihat adanya pendefinisian yang cukup terelaborasi berkenaan dengan target profil perilaku ekonomi. Target profil perilaku ekonomi dan desain arsitektur dari suatu sistem intermediasi keuangan yang benar-benar konsisten dengan arahan syariat Islam, terutama nas-nas syariat tentang riba. Definisi tersebut dibutuhkan untuk menjadi patokan arah transformasi sistem intermediasi dari yang berkarakter ribawi ke yang Islam. Kemudian juga ukuran atau size yang masif, kemudian tingkat kompleksitas yang tinggi, kemudian sifat heavily regulated, serta interconnectedness dari bank dan industri perbankan baik domestik maupun global, itu membuat proses pengembangan perbankan syariah yang berangkat dari perbankan konvensional memerlukan usaha yang ekstra keras. Nah, pertanyaan riset yang coba dijawab oleh disertasi ini adalah apa saja sih cacat atau flaws yang terjadi yang terdapat pada desain konseptual FRB ini menurut perspektif larangan riba, ya, terutama dalam kaitannya dengan risiko sistemik industri perbankan. Ya, jadi disertasi ini tidak purely analisis terkait dengan masalah fikih, tapi justru ke sisi ekonomis.
berangkatnya dari ekonomi. Bagaimana perkembangan syariah kontemporer dalam menyikapi hal tersebut? Bagaimana profil intermediari yang benar-benar konsisten dengan nas-nas juga. Jadi kami merujuk langsung ke nas itu sendiri. Kemudian enabling ekosistem seperti apa yang dibutuhkan untuk implementasi. Titik tekan dari kajian ini adalah mekanisme berikut efek behavioral yang diharapkan dari penerapan larang riba dalam sistem perbankan. Tidak terlalu menyinggung hal-hal yang terkait dengan teknologi yang berubah seiring berjalannya waktu, kecuali sebatas sebagai ilustrasi. Cakupan dari sistem perbankan dalam bahasan ini adalah meliputi bank, unit surplus, unit defisit, uang, dan bank sentral. Nah, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, teoretik, eksploratif yang menggunakan kerangka kerja sistem thinking melalui perspektif fungsional. Objek penelitian ini adalah textbook model dari fractional reserve banking yang kemudian nanti dipertajam modelnya itu dengan sistem perbankan yang ada di Indonesia. Data yang dikumpulkan melalui riset perpustakaan, internet, dan mendapatkan laporan-laporan riset dari dokumen-dokumen resmi maupun materi-materi audiovisual yang berkaitan dengan operasi. Nah, di sini cara alur berpikir yang saya gunakan itu adalah pertama saya mengekstrak dari nas-nas Al-Quran dengan bantuan syarah-syarah hadis, nas Al-Quran dan nas hadis, dan kemudian dengan bantuan buku tafsir dan syarah-syarah hadis, berikut juga buku fikih, untuk mendapatkan template-template operasional dari jenis tipe-tipe transaksi yang dianggap riba, yang termasuk dalam kategori riba. Nah, kemudian dengan ini kita mencoba melihat apakah salah satu atau beberapa transaksi tersebut itu terjadi atau tidak di fractional reserve banking. Nah, kemudian nanti setelah teridentifikasi, maka yang berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya kita mencoba membuat sketsa. Bagaimana kalau misalkan ada FRB itu bagian-bagian yang melanggarnya itu kita coba ganti dengan yang halal dan tetap memanfaatkan apa-apa yang tidak melanggar. Nah, di saat yang sama juga kami mencoba melakukan apresiasi dan kritik terhadap progres pengembangan yang ada sekarang menurut perspektif larangan riba yang sudah diekstrak sebelumnya. Nanti kemudian kita sketsakan sebuah model bisnis sebuah intermediari berikut dengan ekosistem komponen-komponen ekosistem lainnya yang dibutuhkan supaya itu intermediari itu bisa dilaksanakan. Nah, temuan kami ya dalam konteks cacat dari desain FRB itu adalah dalam proses penghimpunan dana dan penyaluran dana itu akan digunakan seperti itu. Dan kemudian terjadi adanya maturity mismatch, ya, dana jangka pendek membiayai kredit jangka panjang. Yang ini mengakibatkan high liquidity risk. Dan konsekuensi dari high liquidity risk ini itu adalah kembali melakukan riba lagi dengan karena untuk kebutuhan liquidity risk, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Nah, kemudian berikutnya DPK. Di sisi DPK ini piutang atau simpanan. Nah, ini juga ada unsur-unsur yang dalam tanda kutip seperti deceptif. Istilah yang digunakan tidak mencerminkan operasional yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini juga bisa juga memicu behavior yang tidak diinginkan dari terutama dari unit surplus. Kemudian karena itu pula juga ada deposit insurance. Itu dalam konteks juga terkait dengan masalah high liquidity risk itu, akhirnya muncul ide melakukan deposit insurance dan ujung-ujungnya dibalik. Kemudian di sistem perbankan sendiri terjadi money creation, penciptaan uang. Jadi uang itu ternyata bertambah tidak hanya yang dikeluarkan oleh BI, tapi juga sistem perbankan sendiri itu melakukan menginflate, mengembangkan jumlah uang tadi. Dan kemudian sudah banyak penelitian yang juga menunjukkan bahwa sistem ini inherently unstable dan prone to crisis. Nah, sedikit kita sekilas tentang apresiasi dan kritik terhadap FR kontemporer sekarang relatif. Konsep-konsep penimbunan dan penyaluran dana cenderung dipertahankan, kemudian simpanan media ini juga masih sama, mirip-mirip juga ini.
Kemudian di sisi pembiayaan juga sama, kemudian juga masih mirip ya, karena ini urusannya dengan konsen operasional terutama regulasi. Kemudian instrumen pengelolaan juga sama masih. Nah, proposisinya adalah segregasi dari sistem pembayaran dengan aktivitas intermediasi, kemudian simpanan dan mekanisme pembayaran purely bisnis secara, kemudian intermediasi of balance sheet sebagai konsultan, arranger, wakil atau narasumber informasi project ya. Nah, kemudian intermediasi on balance sheet yang masuk ke dalam perbankan, dana nasabah masuk ke dalam perbankan dan kemudian oleh intermediari yang disalurkan. Kemudian juga bisa pikiran ini. Demikian mungkin sedikit paparan terkait dengan disertasi kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Fendus yang telah menyampaikan temuan risetnya yang terkait dengan perbankan syariah. Selanjutnya saya undang Prof. Abdul Hamid. Apakah mendengar suara saya, Prof? Dengan sangat baik suaranya. Terima kasih yang terhormat Prof. Abdul Hamid untuk menyampaikan kritik, saran, dan komentar maksimal 10 menit, Prof. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Ketua dan Sekretariat yang saya hormati, para promotor dan penguji lainnya. Pertama, pada awalnya semoga bimbingan yang dilakukan almarhumah menjadi amal ibadah beliau. Amin. Kita ini walaupun sederhana ya ini ada pertanyaan dasar saya mau tanyakan kepada Prof. Fendus. Apakah Anda sudah yakin dengan referensinya, baik buku, jurnal maupun penelitian terdahulu, telah mampu membantu Anda menjawab rumusan masalah ini? Gimana kalau mereka yakin nggak dengan buku bacaan? Apa masih kurang? Sejauh ini insya Allah yakin, Prof. Kalau terkait dengan masalah kurang, pasti kurang. Tapi sejauh ini saya kira sementara cukup untuk meyakinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena tidak ada habisnya, ya, bacaan tidak pernah habisnya. Tapi pertanyaannya kemudian, desain FRD yang bagaimana yang mampu menjawab adanya larangan riba? Emang beda desain FRD-nya konsen sama syariah? Jadi untuk yang diusulkan untuk di dalam disertasi ini tidak lagi menggunakan FRB atau fractional reserve banking, tapi yang sudah juga ada juga usulan lain itu adalah full reserve banking. FRB juga sebenarnya, tapi full reserve. Sama aja, kalau sebenarnya sama. Karena saya kan cuma melihat dari tujuan penelitian antara ini. Kita cuma dengan semua buku yang ada mendeteks ya flows mana dari desain FRD ini ya hari ini yang mengandung larangan riba. Ya, Itu ketemu nggak setelah dianalisa flows yang mana yang mengandung larangan riba? Ya itu pertama pada saat secara kontraktual itu pada penghimpunan dananya itu terjadi transaksi jual beli walaupun dengan flows tentang kontrak apalagi. Nah kemudian tentang maturity mismatch. Jadi lembaga bisnis ini itu menghimpun dana secara jangka pendek dan bisa ditarik on demand, bisa ditarik kapan saja oleh pemiliknya.
hidupnya, tapi kemudian dia investkan di investasi jangka panjang. Ya, bahkan bisa mencapai 15 tahun, 20 tahun jika diinvestasikan di pembiayaan real estate. Nah, ini kontrak yang sangat panjang, ya, sehingga dia sangat tergantung pada pasokan dana segar untuk gali lubang tutup lubang. Makanya kalau misalkan ternyata berkurang orang yang nabung baru berkurang, atau akses ke kredit jangka pendek di pasar uang antar bank itu berkurang, disitulah akan mengalami yang kita sebut dengan istilah credit crunch. Apa mungkin dalam membuat konsep LRB ini, terutama yang konseptual, memenuhi aturan yang larang riba? Konsen ya. Kan orang konven nggak mikir riba tidak ada, berarti untung. Anda mengatakan mencoba membuat konsep LRB konvensional dengan mematuhi unsur-unsur larangan riba. Atau mungkin saya tidak membuat FRB konvensional yang mematuhi larangan riba. ini tujuan penelitian Provendus nomor 4 ini mengidentifikasi komponen nomor 3 profil interpretasi Islami yang memperoleh konsep LRB konvensional dengan larangan riba. Apakah saya kira kalimat ini salah ini? Apa benar? Jadi bagaimana konsep LRB konvensional dengan memenuhi aturan larangan riba? Jadi maksudnya adalah memodifikasi, Prof. Atas kalau saya analiskan bagaimana how Anda memodifikasinya. Ya, jadi memang kita mendesain baru, ya. Tapi kita berangkat. Kalau mendesainnya bagaimana sehingga tidak kelihatan ada riba di bank konvensional itu? Gimana, Prof? Bagaimana Anda buat desain LRB-nya sehingga tidak ada unsur larangan riba? Ya, pertama bahwa proses penghimpunan dana yang melalui produk misalkan seperti giro itu kan adalah rekening transaksional. Itu tidak boleh dipakai oleh lembaga intermediarinya. Jadi dia murni penitipan uang yang nanti yang dijual adalah jasa pembayaran. Gitu ya. Jadi apakah ini yang Anda sebut dengan perubahan close pada konsep LRB konsep konvensional? Betul, salah satunya. Anda bunyikan tak dalam menurut Anda? Insya Allah ada. Ada ya? Ada. Kenapa Anda melarang masyarakat menabung sambil berinvestasi? Karena kenyataan aturan riba itu justru menegasikan konsep menabung sambil investasi. Salah ya? Ya, Di mana sehingga konsep ini menjadi salah? investasi itu secara operasional. Ini bahasa perbankan atau bahasa perilaku? Kalau saya nabung di bank, nggak saya ambil biar aja lah uang itu juga. Ya, Nabung sama dengan investasi. ya kalau di dalam di dalam konsep riba sendiri, nabung itu sendiri kan itu kewajiban yang harus dikembalikan oleh bank. Ya, itu kewajiban yang dia dikembalikan oleh bank, harus dikembalikan oleh bank. Dan kemudian uang itu digunakan oleh bank. Ini secara behaviornya adalah kontrak court sebenarnya. Konsep nabung itu kan tentunya dua, sama C plus S. Ya, habis sisa dari konsumsi ditabungkan. Ya, Kalau Anda tabungkan, nggak Anda gunakan. Kalau bahasa orang-orang yang nggak ngerti, dia disebut menabung. Bahasa yang di disertasi ini disebutkan investasi. Bagaimana Anda menerjemahkan kepada orang awam? ya makanya itu yang namanya harus disosialisasikan pada orang awam bahwa yang namanya menabung itu menyisihkan sejumlah uang untuk tidak digunakan, itu menabung.
Sehingga Sebenarnya penetapan mindset ini harus dielaborasi dalam analisanya secara fokus. Karena ini menjadi saran Anda. ya, betul. Ya, terakhir, coba Anda ceritakan konsep helikopter view ini maksudnya di mana? Ya, jadi poinnya adalah kita untuk mendapatkan big picture-nya. Jadi seperti kita kita melihat kebun ruwet gitu. Kalau kita lihat dari atas, maka kita akan cepat ketemu mana pintu keluarnya. Tapi kalau kita ada di dalam situ, itu kita akan kesulitan untuk melihat itu. Makanya dalam analisanya ditunjukkan bagaimana yang ruwet itu menjadi baik. Itu kemudian di dalam kesimpulan dijadikan helikopter view. Ya. Desain FRD yang ada itu Anda lihat set-setnya, flow-flowsnya. Kalau dari atas kacau, maka Anda perbaiki. Ya, baik. Ya, lalu yang tolong yang sifatnya saran-saran itu merupakan inti dari analisa Anda, temuan Anda apa, kesimpulannya apa, sarannya apa. Dari depan ke belakang harus ada garis merahnya, jangan dia sendiri-sendiri. Kalau Anda simpulkan begini, dia merupakan bagian dari analisa inti Anda. Ya, saya kira overall sudah baik ya. Nanti sudah ujian yang lupa Anda doakan promotor Anda yang sudah rumah. Karena banyak pandangan dia saya kira ketua sidang yang terhormat sudah saya cukup saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdul Hamid yang betul-betul menggunakan waktunya pas 10 menit. Ini karena orang ekonomi jadi sesuai dalam penggunaannya. Jadi reserve timingnya udah oke. Thank you. Terima kasih. Selanjutnya saya undang Prof. Kusmawan untuk menyampaikan komentar, saran dan kritiknya. Dipersilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tidak bisa lama karena suaranya kurang enak. Akan singkat-singkat saja pertanyaannya. Mudah-mudahan Prof. pernah mengkaji mengenai pernah terjadinya Bank Indonesia hingga beberapa bank harus produk gitu ya. Nah, ternyata bahwa bank saya ini cukup kuat gitu ya, dibandingkan dengan bank konvensional banyak yang lebih berat. Nah, bank saya kuat. Nah, saya bertanya di mana kekuatan saya itu? Nanti akan berkaitan dengan FRB dulu. Di mana Bapak kekuatan bank saya itu? Jadi salah satu kekuatan bangsa yang sekarang pertama dia lebih karena sudah mulai ada ini sudah mulai ada warning bahwa kita akan melakukan syariah dan ternyata tidak sebagaimana yang kita lakukan. Nah, kemudian juga attachment pembiayaan itu ke real asset ke sektor real. Terus kemudian juga tidak masuk ke permainan falas misalnya, ya, pasar falas. Nah kemudian juga attitude dari kaum muslimin, gitu, ya, bahwa sejak Bank Syariah sendiri kan munculnya juga karena gerakan kaum muslimin pada saat itu, kesadaran ya, dengan ijmi dan segala macam seterusnya. Nah itu jadi juga ketika terjadi krisis, gitu, ya, itu tingkat kepanikannya tidak semarah di konven. Pertama juga dari sisi porsinya juga masih kecil, kemudian juga penabung pertama itu kan orang-orang yang memang karena kesadaran ya, untuk menabung, karena dia menjadi nasabah pertama umumnya kan gitu. Baik, barangkali singkat. Jadi manajemen risikonya jauh lebih ringan daripada konvensional, bisa tidak begitu ya? Nah sekarang kaitkan ke FRB tadi, apakah semua konsep-konsep baru ini
tertolak, ya artinya bertentangan dengan saya, ataukah ada yang bisa diambil yang cocok dengan saya? Silakan. Ya, tidak semua item di dalam ini. Jadi sekarang pun sebenarnya kalau misalkan orang terpaksa menggunakan brand konven misalkan, dia tetap bisa, pertama dia tidak berniat mengambil riba, nah, dia taruh aja uangnya misalnya di tabungan di suatu bank konven, ya, taruh di level yang tidak akan berbunga, kan ada tingkat bunga, ada level tertentu misalnya 1 juta, saldo 1 juta ke bawah itu tidak dikasih bunga oleh bank. Nah itu pertama dia udah terhindar gitu. Dan kemudian dia tetap bayar bulanan, kan? Bayar barang rekening, kemudian bayar kartu, bisa juga ada bayar internet. Nah semuanya itu jual beli jasa biasa. Nah, gitu. Jadi saya kira itu masih logis. Jadi tidak semua aktivitas bank konven itu langgar syariah. Hanya saja porsi terbesar pendapatan bank konven itu dari transaksi jual. Kayak misalkan service terkait masalah trust, ya, cash management, itu service biasa, service profesional biasa. Baik, terakhir ingin mendukung dari pertanyaan Profesor Hamid tadi, dikaitkan dengan salam. Nah ini buku ini kepada siapa yang pas gitu ya, artinya sudah diapakah kepada sistem perbankannya sehingga FRB dihapus untuk ini atau bagaimana? Jadi kepada siapa Anda akan menyampaikan ini? Silakan. Kalau ini di konsep ini itu bahwa misalkan langsung dibaca untuk immediate application itu agak susah. Jadi ini harus bahasan ini itu harus dibahas di sivitas akademika. Konteksnya adalah sebagaimana dulu Rasulullah itu mengubah mindset orang sebelum dia melakukan secara legal formal pelarangan riba, dia membuat menanamkan suatu mindset itu. Jadi perubahan mindset itu yang harus diberikan. Rasulullah itu baru mengumumkan pelarangan riba secara formal dan melakukan intervensi terhadap kontrak-kontrak yang outstanding yang sedang berlangsung. Itu yang saya ingat itu adalah ketika Haji Wada. Ketika Haji Wada yang beberapa bulan kemudian beliau wafat. Itu baru dia mengumumkan bahwa riba jahiliyah itu mau batal, dan kemudian riba yang pertama kali dibatalkan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Nah jadi prosesnya mindset, peran pentingnya adalah di sivitas akademika, di forum-forum ilmiah, ya, pengajian-pengajian yang memang bisa ngomong panjang lebar tentang ini. Jadi kalau untuk immediate application susah karena ininya terlalu besar, constraint-nya terlalu besar, terutama dari sisi aspek regulasi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Prof. Kusmawan atas pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya saya undang Pak Dr. M. Arief Mufroini untuk menyampaikan komentar, saran dan pertanyaannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Yusuf Kalbinjal, para penguji disertasi, para pembimbing disertasi dan saudara Adril yang juga tentunya saya hormati. Kemudian saudara Adril sendiri sudah sampai pada sisi ujian tertutup. Saya sebelumnya juga harus menyampaikan mohon maaf saya kepada pimpinan sidang karena dress code saya tidak terlalu menyesuaikan karena kebetulan posisinya sedang disertrik, jadi tidak teringat habis bahwa hari ini kita punya sidang yang sangat penting. Saudara Anies, saya juga sampaikan juga bahwa saya menikmati ketika saya harus membaca detail dengan disertasi Anda, itu adalah perjalanan saya. Dan karena ini risetnya sangat teoritis, gitu, eksplorasinya pada area-area teoritis. Pada kesempatan sidang terbuka ini saya akan menanya 3 hal yang
full dari reserve banking. Dan pertanyaannya tentunya juga akan sangat teoritis ya, dan tentunya ini juga menjadi bagian dari klasik juga ya, pertanyaan klasik yang lama yang berkembang dalam konteks teoritisasi di bidang banking and finance ketika dikaitkan dengan ekonomi Islam. Yang pertama, Pak Adil, mungkinkah sebuah perekonomian negara, khususnya negara berkembang, karena kita bicaranya pada kasus Islamic banking di Indonesia, mempunyai kemampuan, perekonomian tersebut punya kemampuan untuk menekan inflasi atau bisa sampai pada posisi inflasi. Itu yang pertama, secara substansi, karena jawaban Bapak akan sangat mengelik ya nanti maksud dari FRB versi disertasi. Kemudian yang kedua adalah apa benar secara substantif atau dalam konteks teoritisasi dengan Islamic economics kita ada perintah untuk melakukan saving atau saving. Artinya apakah memang di dalam sistem perekonomian Islam yang berbasis teoritisasi pada konteks ekonomi Islam, kita bisa menerima adanya perintah saving, sehingga nanti kita bisa bicara tentang what's actually the function of saving di dalam sistem banking. Saya perlu, dan di sini perdebatannya panjang, saya perlu minta pendapat Promovendus terkait dengan hal tersebut, sehingga nanti beberapa saran mungkin bisa saja bisa saya berikan terkait dengan disertasi. Kemudian yang ketiga, dalam konteks ekosistem perbankan syariah, menurut saya ada satu pihak, satu sisi yang untouchable, yang sebetulnya juga sudah di-highlight oleh Promovendus dalam tulisannya, dalam disertasinya terkait dengan pihak surplus. Let's say mudorik bagi sistem perbankan, bagi sistem transaksi yang diindahkan oleh syariah. Kenapa dikatakan bahwa dia untouchable? Apapun fungsi daripada maksud FRB versi kita akan sangat penting kemudian mengindahkan perilaku dari pihak surplus itu sendiri, yang sangat sampai saat ini saya masih menemukan kesulitan itu untuk tidak ada bagaimana pihak surplus bisa meyakini bahwa setiap dolar investasinya, setiap pennies dari setiap investasinya itu tidak perlu dipastikan keuntungan. Dari tiga pertanyaan ini, itu silahkan nanti Promovendus jelaskan, dan sangat mungkin kemudian dikaitkan dengan usulan yang full reserve banking. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama misalkan terkait masalah inflasi nol. Nah ini juga bacaan saya terkait masalah inflasi ini. Itu seringkali memang kata inflasi itu keluar dari apa yang selama ini sebenarnya didefinisikan di textbook ekonomi sendiri. Inflasi itu adalah kecenderungan tren kenaikan harga dalam jangka yang sangat panjang, tidak semata-mata harga naik. Jadi harga naik karena mau lebaran, harga naik karena mau high season, gitu ya. harga naik karena mau musim liburan, holiday, gitu ya. Nah itu bukan menurut by definition itu bukan inflasi yang dimaksud oleh ekonomi, gitu. Ya. Bukan itu. Kenapa? Karena itu kecenderungan oleh begitu, itu akan recovery segera begitu seasonnya selesai. Makanya juga ketika di statistik sendiri di dalam konteks analisis time series misalnya, itu proses mendesesionalisasikan data yang mau coba diproses dimasukkan dalam untuk forecasting itu hanya untuk data-data yang sifatnya yang rentang interval observasinya kurang dari 1 tahun. Nah begitu seandainya kita menggunakan data-data yang
tahunan, annual data, itu proses decisionalisasi tidak dibutuhkan. Karena dianggap ketika data itu rentangnya sudah setahun penuh, gitu ya, itu efek musiman itu sudah kembali ke asal, ke semula. Jadi sehingga tidak perlu. Tapi kalau misalnya datanya itu quarterly misalkan, atau monthly atau bulannya, nah itu bisa terpengaruh oleh efek musiman. Nah, jadi kembali ke masalah inflasi, nah inflasi sendiri gitu ya, itu yang dimaksud itu adalah inflasi yang disebabkan oleh efek moneter, gitu kan? Karena suplai uang beredar ini yang bertambah terus sehingga nilai uang turun terus, dan ini tidak bisa di-recover ya dengan ini, kecuali Bank Sentral menyatakan tiba-tiba 50% semua duit yang beredar sekarang itu patah misalnya. Dan itu nggak mungkin ya, orang-orang bisa ngamuk tiba-tiba daya belinya turun setengah. Ya mungkin terjadi dulu seperti di waktu zamannya Soekarno ya, dengan politik Senering. Jadi menurut saya di dalam logika Islam, di dalam ekonomi Islam, selama kita menggunakan uang-uang yang memang bisa di-create oleh manusia secara bebas, nah itu terpulang ke si otoritas. Ya, kalau dia bisa menjaga amanah dia, gitu ya. Nah, inflasi itu mungkin bisa dicegah. Jadi turun naik harga itu memang purely berdasarkan berasal dari supply demand barang atau jasa. Gitu. Nah itu. Tapi kalau selama otoritas ini gagal dalam mengontrol jumlah uang beredarnya itu, nah, kejadiannya adalah inflasi. Gitu, ya. Karena uangnya bertambah lebih cepat dibanding pertambahan barang dan jasa yang terjadi. Nah itu terkait masalah inflasi. Jadi kalau misalkan seandainya ini kita bilang memang perekonomian itu alat bayar itu memang basisnya adalah gold, emas atau perak. Gitu ya. Nah itu dia tidak bisa diciptakan. Gitu. Jadi yang penting setiap orang itu membayar belanjaannya. Nah, gitu. Apakah kemudian FRB versi Bapak gitu, full reserve banking, kemudian bisa difungsikan di dalam konteks kebijakan moneter pada supply dan demand uang sehingga bisa menekan inflasi? Ya seharusnya ya, karena yang sekarang saya sama pada posisi Bapak, FRB-nya yang di banking, Islamic banking tidak dalam posisi yang terlalu baik untuk bisa berperan dalam konteks moneter. Ya, jadi FRB yang full reserve banking yang saya usulkan di sini, itu dia tidak di dalam sistem perbankan sendiri itu dia tidak menciptakan uang, dia tidak menerbitkan uang. Karena apa? Karena apa yang dikeluarkan lewat pemberian pembiayaan misalnya, itu murni uang yang memang disetorkan untuk diinvestasikan oleh unit surplus. Dan unit surplusnya begitu dia menyerahkan uangnya itu untuk diinvestasikan ke intermediari, ya, dia tidak megang uang. Ya, berbeda dengan konsep FRB sekarang. Ya. Orang yang naruh uang di perbankan, di bank, gitu ya. Ya, judulnya, definisinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Mestinya duitnya tidak ada lagi di situ, tapi sudah beredar di masyarakat. Nah, tapi kan orang penabung dengan kartu debitnya, dengan mobile bankingnya, dia bisa beredar di mall-mall gitu dengan mindset bahwa saya punya uang 10 juta misalnya, ya, dan saya bisa belanja sebesar 10 juta. Nah ini kan cara berpikir FRB yang konven ini. Gitu. Ya. Padahal uangnya sedang disetorkan untuk diinvestasikan, untuk dikeluarkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Nah di dalam FRB yang saya usulkan itu tidak terjadi. Jadi artinya ketika investor sudah menyerahkan uang ke intermediari, berarti dia nggak punya duit lagi. Duitnya ada sedang dipakai investasi. Nah itu. Kemudian yang kedua,
apakah ada perintah saving? Kalau dalam konteks saving menumpuk dana, saya belum menemukan. Tapi kalau untuk menyimpan likuiditas, saya menemukan hadis. Dan hadis ini saya kira cukup populer, gitu ya. Kalau seandainya Nabi pernah bersabda, seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud, gitu, maka saya nggak akan biarkan itu ada di saya selama 3 hari. Saya akan bagi-bagiin, kecuali 1 dinar yang saya pelihara untuk membayar utang. Nah, ini likuiditas yang selama ini kita kenal di dunia ekonomi konvensional, likuiditas, gitu. Kemampuan agent ekonomi untuk membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo atau segera jatuh tempo. Ini konsep di corporate finance standar, tidak berpikir. Even Nabi aja butuh likuiditas. Nah, jadi menyimpan likuiditas itu nggak masalah. Nah, kemudian unit surplus, ya, behavior unit surplus. Nah, ini yang juga memang harus makanya tadi kalau kita kaji larangan-larangan riba, itu sebenarnya menegasikan konsep yang selama ini cukup populer di masyarakat, menabung sambil berinvestasi. Karena yang nabung itu adalah menimbun uang dikeluarkan dari sirkulasi. Tapi kalau yang namanya investasi, itu adalah membelanjakan uang. Jadi antara konsumsi dengan investasi itu sebenarnya 11-12. Jadi secara operasionalnya dua-duanya sama-sama belanja. Ya, jadi duit bersirkulasi, uang bersirkulasi. Sementara kalau namanya menyimpan uang atau menyisihkan uang atau yang selama ini kita kenal dengan menabung, nyalain dulu. Itu adalah kita mengeluarkan uang dari sirkulasi untuk later use, untuk penggunaan nanti. Nah, riba itu malah justru sekarang kita temukan bahwa dia menegasikan konsep yang namanya menabung sambil investasi. Karena menabung sambil investasi itu adalah money lending. Wujudnya money lending. Nah, ketika motifnya money lending kalau cuma sekedar meminjamkan saja nggak masalah. Qard itu halal. Nah, tapi kalau motifnya motif komersial, maka dia akan menarik profit. Nah, maka itulah yang diterima. Dan riba itu sendiri sebenarnya di masalah profitnya itu. Makanya Nabi ketika misalkan sudah terjadi transaksi riba, yang dilakukan oleh Nabi adalah membatalkan syarat bunganya itu. Tapi kontraknya sendiri bisa dilanjutkan. Kalau Venus memastikan atau menginginkan untuk mendapatkan keuntungan, saya pikir tidak masalah. Sepakat saya di sana. Tapi kemudian menentukan dan memastikan berapa yang diinginkan atau sesuatu yang diinginkan untuk kemudian dipastikan didapat. Dalam bahasa finance ya, merubah actual return kepada merubah expected return kepada actual return itu selalu saja kemudian ada dalam pikiran cost of fund dari pihak surplus. Nah, kalau permintaan yang dimaksud dari Venus itu kemudian dalam konteks ekosistem pada keseluruhannya dimintakan kepada mutori, saya pikir apakah itu terlalu ideal dan sangat sulit untuk kemudian dilakukan? Ya, itulah yang saya maksud itu adalah tadi ada perubahan mindset. Sebenarnya perbedaan, key difference-nya itu simple sebenarnya. Bahwa ketika orang yang menyetor modal itu mengokekan menyerap risiko, artinya modalnya itu tidak terjamin untuk dikembalikan. It's okay. Baik, terima kasih pimpinan saya sudah sangat memberikan nuansa pemahaman Prof. Venus dari substansi yang disampaikan pada disertasi. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Pak Dr. M. Arif ini atas pertanyaan-pertanyaan dan kritiknya. Selanjutnya saya persilakan promotor Prof. Ahmad Dodoni untuk menyampaikan apresiasi lah, bukan pertanyaan lagi, walaupun mungkin menambah atau tahsin saja
terhadap apa yang mungkin ada kekurangan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Setia, Direktur Pasca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Direktur, para penguji. Ini ada Prof. Ismawan yang hadir, Tuan Sidang, ada Prof. Abdul Hamid, Dr. Arif Adani, Sekretaris Sidang, Muhammad Hasan PhD, para hadirin sekalian, tentunya dari keluarga Promogenus Abdul Hakim. Ya. Yang pertama tentu tadi saya sudah diingatkan oleh Pak Direktur harus mengucapkan apresiasi. Jadi harus wajib mengucapkan apresiasi karena Promogenus ini sudah melalui 4 direktur pasca. Mulai Pak Bram, Prof. Masuri, Prof. Jamarin, terakhir Prof. Asep. Ya. Sudah ditinggalkan promotor Prof. Zaiman. Jadi kalau saya datang di sini offline, saya malah saya kira alhamdulillah ya, sampai juga kepada terbuka Promogenus Abdul Hakim. Nanti tetap saya kira disertasinya yang harus diperbaiki ya. Misalkan perumusan masalah dengan tujuan penelitian, karena disebut di situ ada tujuan umum, ada tujuan khusus gitu ya. Maka tujuan umum itu 1 poin sendiri, nanti tujuan khususnya 3 poin. Begitu juga perumusan masalah, umum khusus jadi 3 poin, umumnya 1 gitu ya. Saya kira biasanya disertasi ini dibaca nanti lebih enak lagi ya. Termasuk juga kesimpulan ya. Jadi dalam kesimpulan itu peloncat-nya di sini FRB ya. Itu jadi kesimpulannya menjawab 3 perumusan khusus tadi. Itu 3 poin. Nanti sarannya juga begitu ya. Jadi Pak Direktur perlu dipahami ini disertasi ini memang sedikit antik gitu ya. Dengan Pak Adil ini juga S1 dari teknik elektro, S2 keuangan ya, S3 ya ini ya. Kalau baca kitab mungkin ini kita hikam dan bisa langsung bisa ya. Jadi kalau tadi ini belum tentu semuanya bisa masuk ke sini. Padahal yang diperdebatkan Pak Adil ini mengenai bahwa bank sebagai financial intermediary kira-kira lebih ke arah itu cuma dikaitkan dengan fractional reserve banking gitu ya. Tapi tulisannya memang ya agak mudah untuk dipahami. Saya sebagai promotor bilang harus baca berkali-kali saya ya. Tapi kalau standar doktoral ya saya kira ini sudah luar biasa dan coba diulas ya. Mungkin memang perlu ada katakan expert yang discuss lah. Jadi ada narasumber ya, next depan mungkin perlu ada diskusi khusus ya kaitan dengan ini. Karena kan lebih pada saran-saran ini perlu bisa digunakan atau tidak ya. Pertanyaannya paling nanti pertanyaan besar dari disertasi ini ya, kali penemuan besarnya ya. Karena saya tidak boleh bertanya paling berkomentar ya, misalnya ya, nanti hati-hati dalam konteks ini. Misalnya disertasi ini mencoba atau akan, kalau sudah jadi nggak boleh. Kalau sudah jadi disertasi udah nggak akan lagi jadi, nggak mencoba lagi kan udah jadi. Harus ada pertanyaan ya. Saya ingin mengatakan misalnya konsep ini kan kaitannya misalnya ini kaitan misalnya riba dan seterusnya, boleh nggak saya lakukan ya, walaupun ada istilah economic value of time ya, kita kenal dalam keuangan time value of money. Sejak time value of money ini, maka di lembaga keuangan syariah atau di perbankan tetap pasti adanya riba. Alhamdulillah kalau pendek keren. Terima kasih Pak. Jadi time value of money ini kan lebih yang dikenal di finance itu kan lebih berangkat dari adanya gejala inflasi, ya, yaitu nilai uang turun terus. Makanya kan teori time value of money sendiri kan menyatakan begitu. Nilai uang yang sekarang itu lebih mahal dibanding nilai uang di masa depan. Jadi 1 juta sekarang bisa dapat katakanlah 1 sepeda, nanti mungkin 5 tahun lagi 1 juta itu mungkin cuma 34 sepeda. Karena ada gejala itu, dan kemudian gejala itu terus menerus terjadi.
Dia nggak bouncing ke atas. Ya, tapi terus ya itu menurun gitu. Nah, sehingga dimodelkan dengan model-model exponential growth, model-model model matematiknya yang feature value sama dengan present value dikali 1 plus i. Nah, itu kan steady growth over time. Gitu. Nah, karena ada fitur itu, ada inflasinya itu, akibat inflasi. Gitu. Sehingga orang ngitungnya, beradaptasinya dengan inflasi itu dengan cara begitu. Dan orang di dunia positif dengan konsep positivistik ini gitu ya. Itu kan ya sudah, ini udah seperti kayak gravitasi, terima aja gitu. Mikirnya kan kok di makronya, di mikronya sendiri kan mikirnya begitu, tidak berpikir untuk berubah ini gitu. Nah, kita kan kalau di dunia pendidikan, di dunia keilmuan kan mesti bertanya, ini kenapa kok nilai uang terus gitu. Ini kan ada konsekuensi nih akibat terus ini gitu. Nah, kita juga pada dalam konteks Islam kan juga itu mesti bertanya, apakah memang di dalam perekonomian Islami, di dalam transaksi Islami itu memang akan melahirkan suatu fenomena yang bahwa nilai alat bayar itu akan turun terus. Nah, kalau misalkan alat bayar itu basisnya adalah misalkan emas dan perak, ya kalau ulama bilang emas perak itu uang ciptaan. Jadi memang takdir dari sononya itu diciptakan memang untuk jadi alat bayar. Dari mana kita bisa tahu? Itu jawabannya ada di Ali Imran ayat 14 ya. Zujina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir wa qantaratil min adh-dhahabi wal fiddah. Jadi ketertarikan orang terhadap emas dan perak gitu ya. Itu ternyata disandingkan dengan ketertarikan laki-laki ke perempuan atau orang terhadap anak-anak gitu. Jadi instinktif sifatnya. Ini mungkin tidak terbahas kalau di dunia ekonomi konvensional dibahas nih penggunaan emas dan perak itu hanya kesepakatan sosial saja. Tapi ternyata Islam itu lebih primordial lagi gitu, masuk ke penjelasan itu bahwa ini memang Allah udah bikin emas dan perak itu menjadi bagian yang instinktif bagi manusia, sehingga marketability dari dua unsur ini itu nggak akan pernah nol. Jadi mau kita pergi kemana saja selama ketemu human beings, ketemu manusia, mereka akan mengerti bahwa emas dan perak adalah precious metal, adalah logam mulia. Perdebatan panjang ya, karena berbicara misalnya dalam model, ada yang misalnya syariah kapitalisasi model, maupun Islam kapitalisasi model, ada yang menggunakan variabel risk-free dengan zakat, dengan inflasi. Ya, artinya esensi inflasi itu masih diakui dalam konteks ekonomi Islam. Saya kira itu dari saya, nggak usah ini nanti insyaallah. Selamat sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rodani atas komentarnya, karena ini filosofis ya, jadi punya bagian penafsiran atau posisi, dan nanti perdebatannya tidak cukup 10 sampai 15 menit. Kalau saya hanya ingin menyampaikan yang di abstrak, ketika Anda menyampaikan kesimpulan, ternyata menyimpulkan terkait dengan ada posisi Anda yang memang sependapat dengan Siddiqi, Anjum, dan Iqbal. Tapi di bagian ini Anda bicara sendirian, diatrak ya. Coba diatrak Anda posisikan temuan atau finding Anda ini memang berada dalam pusaran akademik yang mana, sehingga Anda juga punya bagian, karena Anda kan bukan satu-satunya ya. Anda adalah menjadi bagian dari komunitas akademik yang berpendapat ini terkait dengan FRB atau bagaimana mengkritisi FRB dan Ribawi. Kalau saya mengatakan dan Anda bagaimana meresponnya ketika seorang
dalam kaidah fikih menyebutkan kondisi ini adalah al-hajah. Al-hajah tanzilu manzilatal darurah. Karena Anda menyebut daruriyat, hajiyah, tahsiniyah. Sehingga memang yang disebut pure bebas dalam arti praktek-praktek ribawi yang memang secara totalitinya ribawi, mungkin tidak bisa menghindari itu, sehingga misalnya di dalam akad-akad pun juga kan menempatkan bank kan dia bukan pedagang kan ya, jadi sehingga ketika membeli barang akhirnya kalau dilogikakan mirip-mirip dalam arti mirip-mirip. Ketika saya mengatakan ini masalahnya al-hajah tanzil manzilatal darurah, bagaimana komentar Anda? Ya, itu memang bisa berlaku. Jadi kalau misalkan saya menggunakan disertasi ini menggunakan katakanlah mengambil point of view, misalnya setting desain penelitian itu seperti yang view-nya yang dihadapi oleh misalkan mufti-mufti di DSN gitu ya. Mungkin outputnya juga akan sama, jadi keluarnya model seperti yang kita sekarang kenal. Gitu ya. Karena kalau kita mau ngomong immediate application, aplikasi yang segera, ya kita mesti lihat situasi ini. Tapi kalau misalkan secara teoretiknya, menurut mau konsisten sama ini, nah itu belum nyampe. Oke. Waktu di zaman Rasul orang butuh dana itu kemana? Ketika dia mau usaha nggak punya uang, dia datangnya biasanya kemana seseorang itu? Mereka kerjasama. Kerjasama. Iya. Dengan orang. Untuk ubah. Ya, dia dengan orang kan, bukan dengan institusi ya. Iya. Nah, oke. Nah, ketika akal orang tumbuh kemudian dibutuhkan bukan orang lagi kan, ada institusi. Negara juga dulu nggak ada kan dulu. Negara kan nggak ada hanya kumpulan masyarakat aja yang ada sistemnya, yang artinya terstruktur, ada pilkada gitu ya, ada, iya kan? Nah, sekarang ketika Anda melihat riwayat pendirian bank itu memang awalnya tujuannya apa dan kemudian akhirnya menjadi membantu kehidupan masyarakat dalam tanda kutip lah ya. Gimana Anda bisa menelaahnya? Kemudian sistem ekonomi Islam membutuhkan seperti itu, tetapi dia tidak bisa menciptakan sendiri eksklusif, gitu kan? Dalam tanda kutip eksklusif, bebas dari sistem yang terbangun. Gimana Anda menganalisanya? Ya jadi kalau dalam konteks ini kan memang dalam penerimaan terhadap Islam itu sendiri dengan proses implementasinya sendiri. Gitu ya. Itu kan memang dua hal yang berbeda fase. Kayak misalkan dulu di zaman Rasul sendiri, misalkan ketika sudah berlaku hukum khamar dilarang, tapi seorang sahabat Nabi pun masih ada yang sakau terus dengan khamar gitu. Dia tetap dihukum karena dia melanggar, tapi dia tidak dikeluarkan sebagai orang yang murtad atau apa. Jadi dalam proses penerimaan dengan proses implementasi sendiri, gitu ya, itu dua fase yang berbeda. Dan kemudian dalam proses implementasi itu ada ada kemungkinan tadi jalan keluar model kayak tadi itu hajah, terus kedaruratan. Kalau memang udah mentok ya bisa dipakai. Nah, jadi fattaqullaha mastata'tum. Ya. Ceritanya begitu. Kalau gitu tidak ada atau apa? Kenapa? Ketika yang tadi ada ilah atau ada jalan keluar dengan hajat, real apa namanya, real ide Anda kira-kira seperti apa bisa memberikan sebuah ya jalan keluar atau gagasan implementatifnya seperti apa? Pertama memang yang akan dikejar itu adalah pemahaman orang, pemahaman si mukallafnya sendiri gitu. Bahwa kalau misalkan dia mentok dia bisa mengambil darurat atau hajat menempati posisi darurat. Tapi dia mesti ingat gitu. Faman itu roh bagim wala alim gitu.
Jadi kalau dalam konteks sekalipun haji itu haji kan dalam posisi darurat. Darurat itu syaratnya adalah ghairu baghin wala adin. Jadi bukan karena pengen mau ngambil itu, mau langgar itu, dan juga tidak berlebihan. Jadi message-nya adalah silakan ambil ketika mau membutuhkan. Tapi cepat-cepat exit dari kondisi itu karena mengambil yang haram tetap memasukkan sesuatu yang buruk pada diri. Oke, itulah perdebatan filosofis yang ada jawabannya juga. Oke, pertanyaan-pertanyaan dari tim uji telah selesai. Tim uji selanjutnya mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian sidang ujian promosi di sekolah. Pak Ketua, Ya, izin sebentar. Ya silakan Bro. siapa? Saya kira Romo Mendus tadi mengatakan selalu mengatakan ada pengaruh dari tindak guna. Kalau kita lihat yang di Rohmani, tapi tidak hanya bunga ya, benar satu proyek partai itu kan ada unsur waktu. Jadi tidak hanya inflasi, tapi unsur waktunya juga ada, jangka waktunya ya. Saya kira tambahan itu ya Pak Ketua. Oke, terima kasih Prof atas tambahannya yang sangat penting. Sidang ujian promosi doktor di sekolah. Selanjutnya tim penguji mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Promovendus dan hadirin silakan tetap tinggal di tempat.